wabarakatuh. Sebelumnya, aku izin perkenalkan diri. Nama aku Najwa Fatika Silvana Putri dan NIM 2411111320012. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang sistem reproduksi. Nah, jadi di sini ada sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi ini adalah salah satu dari sekian banyaknya ciri dari makhluk hidup. Jadi sistem reproduksi ini adalah untuk menghasilkan keturunan dan dapat mempertahankan keberlangsungannya hidup makhluk hidup ataupun manusia itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada sistem reproduksi pria. Jadi di dalam sistem reproduksi pria adalah bagian tubuh yang berperan untuk memproduksi sperma, menyimpan, mengirim sperma untuk proses reproduksi. Jadi sistem ini terdiri dari organ-organ utama, kelenjar tambahan, dan saluran reproduksi. Nah, jadi kita masuk ke organ utama dari sistem reproduksi pria. Jadi yang pertama itu ada satu testis yang merupakan organ utama reproduksi pria. Dia itu berbentuk oval dan berada atau terletak di dalam skrotum. Jadi fungsi testis ini sendiri yaitu memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Dan yang kedua, testis ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pada pria. Nah, jadi kita masuk ke saluran reproduksi. Jadi di saluran reproduksi ini ada yang pertama itu epididymis. Jadi saluran panjang yang terletak di belakang testis. Jadi fungsi ini tepat pematangannya dan penyimpanan sperma sementara. Dan yang kedua itu ada vas deferens yang saluran menghubungkan epididymis dengan uretra. Jadi fungsinya yaitu mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kelenjar tambahan selama ejakulasi. Nah, jadi selanjutnya itu ada uretra. Jadi uretra ini adalah saluran akhir yang terletak di dalam penis. Jadi fungsinya yaitu mengeluarkan sperma dan urin ke luar tubuh, namun tidak secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah kelenjar tambahan. Jadi di kelenjar tambahan sendiri ada vesicula seminalis. Jadi kelenjar yang terletak di dekat kantung kemih. Ini fungsinya untuk menghasilkan cairan kayak gula untuk menyediakan energi bagi si sperma tersebut. Dan selanjutnya ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini yang mengelilingi uretra di bagian atas. Jadi fungsinya untuk menghasilkan cairan alkali yang melindungi sperma dari lingkungan asam di saluran reproduksi wanita. Nah, jadi yang ketiga itu adalah kelenjar Cowper. Jadi kelenjar kecil yang berada di bawah prostrat. Jadi fungsinya sendiri yaitu menghasilkan cairan pelumas dan membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Nah, jadi di sini ada proses reproduksi itu sendiri. Jadi reproduksi sperma terjadi di testis melalui spermatogenesis yang membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Jadi pematangan sperma ini disimpan di epididymis hingga matang dan siap digunakan. Jadi ejakulasi selama hubungan seksual itu sperma dicampur dengan cairan dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper untuk membentuk semen atau air mani. Jadi semen itu kemudian dikeluarkan melalui uretra dalam proses ejakulasi. Nah, jadi di sini ada faktor pengaruh sistem reproduksi pada pria. Jadi yang pertama itu adalah kesehatan. Jadi penyakit seperti varikokel, infeksi, atau gangguan hormonal itu dapat mempengaruhi produksi sperma. Jadi yang kedua itu ada lingkungan. Suhu yang terlalu panas, radiasi, atau paparan zat beracun dapat menurunkan kualitas sperma. Dan yang ketiga, gaya hidup. Jadi pola makan yang buruk, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan itu semua dapat mengganggu fungsi reproduksi. Jadi sistem reproduksi pria bekerja secara sinergis untuk menghasilkan dan mentransfer sperma ke dalam sistem reproduksi wanita. Jadi kemungkinan proses pembuahan dan pembentukan kehidupan barunya
terganggu karena gaya hidup, lingkungan, dan kesehatan yang kurang baik. Jadi masuk ke bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Jadi ada vulva di sini, yaitu nama kolektif untuk semua alat kelamin bagian luar yang banyak orang keliru. Biasanya menggunakan istilah vagina untuk menggambarkan semua bagian reproduksi wanita. Namun vagina sebenarnya adalah hanya struktur tersendiri yang terletak di dalam tubuh. Jadi bagian utama vulva atau alat kelamin luar yaitu jadi di sini ada labia mayora. Jadi labia mayora atau bibir besar Anda yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya selama masa pubertas. Pertumbuhannya rambut terjadi pada kulit labia mayora yang juga mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Nah, selanjutnya di sini ada labia minora. Jadi labia minora itu adalah bibir kecil yang dapat Anda miliki dengan berbagai ukuran dan bentuk berbeda setiap orang yang terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina. Nah, jadi kita lanjut ke bagian-bagian sistem reproduksi wanita bagian luar juga. Ini yang pertama ada klitoris. Klitoris ini ada di dua labia minora dan Anda bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Ini ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu ada vagina. Jadi lubang vagina memungkinkan darah menstruasi dan bayi keluar dari tubuh. Semua alat seks atau penis dapat masuk ke dalam vagina melalui lubang vagina. Yang ketiga ada selaput darah. Nah, jadi selaput darah ini adalah jaringan yang menutupi atau mengelilingi bagian lubang vagina. Jadi selaput darah ini terbentuk selama perkembangan dan muncul pada saat kita lahir. Dan yang keempat itu ada bukaan uretra. Jadi bukaan uretra adalah lubang tempat Anda untuk buang air kecil. Jadi berbeda dengan lubang vagina dan lubang uretra. Tadi sudah bagian luar, sekarang kita masuk ke bagian dalam sistem reproduksi wanita. Jadi yang pertama itu ada vagina. Jadi vagina ini adalah saluran yang berotot yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina dapat melebar dan menampung bayi saat ingin melahirkan, dan kemudian menyusut kembali untuk menampung sesuatu yang sempit seperti tampon. Jadi vagina ini dilapisi dengan selaput lendir yang membantu menjaga kelembapannya. Jadi selanjutnya itu ada serviks. Serviks ini adalah bagian terendah dari rahim Anda. Jadi sebuah lubang di tengahnya yang memungkinkan sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Jadi serviks Anda terbuka atau melebar yang memungkinkan untuk bayi keluar selama persalinan. Jadi serviks berfungsi untuk mencegah benda-benda seperti tampon itu masuk dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk sebuah pir yang menampung janin selama kehamilan. Jadi rahim terbagi menjadi dua, yaitu serviks dan korpus. Korpus adalah bagian rahim yang lebih besar yang mengembang selama kehamilan. Nah, jadi selanjutnya itu ada ovarium. Jadi ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Jadi ovarium ini menghasilkan sel-sel telur dan hormon. Dan selanjutnya itu ada tuba Fallopi. Tuba ini yang merupakan saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sel telur, yaitu ovum, untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Perubahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di tuba Fallopi. Sel telur yang telah dibawahi kemudian bergerak ke arah rahim, tempat sel telur tersebut menempel pada lapisan rahim.
Nah, jadi kesimpulan dari sistem reproduksi manusia yaitu ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan melalui proses produksi seksual. Sistem ini melibatkan organ reproduksi pria dan wanita yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Jadi, sistem reproduksi manusia juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gaya hidup, dan lingkungan, sehingga penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, gaya hidup, dan lingkungan, sehingga penting untuk menjaga semua kebersihan, pola makan sehat, serta memperhatikan kesehatan pada reproduksi kita. Sekian dari saya, terima kasih.